Indonesia. Hai millennials, kembali lagi di Hai Indonesia. Yap, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Pastinya masih di Mata Milenial Indonesia Betul, TV ya. matanya Indonesia. Ketemu lagi sama kita berdua ya, ada Luka Azita di sini. Ada saya Dita Sudiro juga, dan kayak biasa kita bakal ngebahas dan juga memberikan informasi terupdate tentang Indonesia pastinya. Semua yang dari Indonesia pastinya. Betul, mau gitu. berita, mau cerita, mau tips apapun akan kita bagikan di sini ya. Dan semuanya berkaitan dengan Indonesia pastinya. Anyway, Nuk, apa kabar pagi Baik ini? dong, seger dong. Alah, tadi ngantuk, gue tau banget lo ngantuk. Ya guys, Masih wajar. pegel. Kita bangun pagi sekali ya kan. Udah bangun, jadi ya wajar aja di jam-jam segini tuh suka ngantuk. Iya, suka ngantuk sama suka agak nggak nyambung kadang. Hah? Gitu ya, masih ngantuk soalnya. Semua orang ngantuk tuh pasti diajak ngomong juga nggak nyambung guys ya. Betul. Tapi anyway, kalau Indonesia tuh kebagi berapa sih zona jamnya? Saya tuh kalau nanya-nanya tentang Indonesia, 3 biasanya dong. ke Nuke ya, karena dia 3. keliling Indonesia dia. Udah pasti lah, semua orang juga udah tahu. Kebagi 3 kan? Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur. Timur. Kalau Papua tuh Timur. Timur. Lebih duluan 1 jam. 2 jam. 2 jam. Kan dia tahu beneran lo, dia tahu. Iya, karena udah pasti kalau Tengah kan 1 jam, Timur tuh 2 jam, lebih cepat. Lebih cepat ya? Oh, lebih cepat. Oke. Kalau kita sekarang jam berapa di sini? Misalkan pagi jam 7 pagi, berarti waktu Papua sudah jam 9 pagi. Oke, lebih cepat 2 jam. Iya. Ini emang salah satu ensiklopedi saya tentang Indonesia. Daripada nyari di Google, tanya ke dia aja lebih cepat sebenarnya. Gue jawab kebetulan pas gue tahu. Yang gitu. lo tahu ya? Iya, kebetulan ya guys. Kan kalau kalian gimana? Kira-kira hari ini sehat? Kalau Nuka sama Dita, wah ada cerah biru, Nuka coklat. Iya dong. Gitu. Kuning bawahnya. Iya, saya udah kayak pejabat. Kayak pejabat Pemuda kamu. zaman batu. Muka mewakili ya. Mewakili. Memang saya agak Gue dari tadi tuh ya, udah diem, udah nggak mau nyinggung-nyinggung masalah umur, takutnya. Dia buka sendiri, Oh enggak, guys. karena mau bagaimanapun juga saya tuh pemalu. Pria masa lalu. Gak bisa berhenti nih kalau udah mulai satu. Sama, pemalu, perempuan masa lalu. Oh iya, bisa. Kalau gue gini, pemalu, perempuan masa lalumu ya. Gitu. Oh iya, masa lalumu gitu ya. Iya kan, pura-pura lupa Anda gitu. Jangan lupa ya. Oke, tapi kalau ngebahas juga tentang Papua, lu udah berapa kali ke sana ya? Baru sekali. Oh, baru sekali. Baru Yang sekali. berkali-kali Kalimantan. Kali-kali Kalimantan, tinggal Kalimantan Tengah doang yang belum. Yang belum ya. Tapi lu sekali ke Papua ke Raja Ampat. Seru banget kayak di sana. Sorong dulu, nyebrang ke Raja Ampat. Oh, kan seru banget. Sorong kayak. dulu semalam. Oh begini toh kota Sorong gitu. Baru besokannya pagi via speedboat. Oke. Ini tapi kalau kita ngebahas tentang Papua pasti nggak ketinggalan juga kita mau ngebahas juga tentang anak-anak mudanya nih. Kalau kita berbicara mengenai anak-anak muda yang berprestasi, itu kayak senang banget dengernya ya. Wah, ini penerus-penerus kita nih. Apalagi kalau misalnya mereka juga berhasil mendapat penghargaan internasional. Ini mau penghargaan dari dunia pendidikan maupun non-pendidikan, tetap penghargaan itu udah bikin kita semua bangga ya. Karena itu tandanya anak-anak muda ini berhasil menunjukkan prestasi yang memukau. Yap, benar banget ya. Sesuai dengan pembahasan kita hari ini, kita akan mengangkat anak-anak Indonesia yang berprestasi. Pastinya membanggakan juga ya kan? Tetapi kalau sebelumnya kita akan membahas mengenai Papua dengan menelisik wisatanya yang sungguh cantik dan indah. Ternyata nggak hanya itu guys, ada anak-anak muda Papua juga yang berprestasi dan juga membanggakan Indonesia pastinya. Dan dengan prestasinya ini secara tidak langsung mereka ini udah mengharumkan nama Papua dan Indonesia di mata dunia. Ya, betul banget. Dan bahkan katanya ada nih anak muda perempuan Papua yang berhasil menjadi seorang pilot di salah satu maskapai pesawat Indonesia. Selain itu ada juga yang berhasil masuk ke tim penelitian NASA di tahun 2016. Really? Gue baru tahu yang ini. Kalau yang pilot gue tahu. Iya, ini keren sih. Dan gak ketinggalan ada juga yang memperoleh first step to Nobel Prize dalam fisika dan masih banyak lagi ya. Tuh kan apa kita bilang ya. Apa lu ngomong apa? Iya, maksudnya Papua itu kan selama ini banyak tidak dianggap sebelah mata lah. Pembangunannya tertinggal. Bahkan sampai ada diskriminasi kadang-kadang beberapa dengan kulit hitam lah, atau mereka itu ketinggalan, keterbelakangan. Terus dari segi wawasan ini itu selama ini kita banyak dapat diskriminasi gitu. Ternyata membahas yang negatif aja. iya, ini membuktikan. Dan
nggak hanya membahas anak-anak Papua aja yang berprestasi, ya kan? Seperti biasa, Hai Indonesia pastinya akan membahas lainnya juga, gitu. Penasaran gak sih? Gua Kita tuh penasaran. udah spill banget loh. Gua Ya kan? penasaran. Tadi anak Papua ada yang berhasil menjadi pilot dan mendapatkan beasiswa untuk sekolah pilot di luar negeri. Iya, tapi yang gue penasaran banget yang itu sih. NASA. Iya, sempat menjadi salah satu bagian dari tim riset NASA. NASA ini kan Badan Antariksa Amerika Serikat ya. Betul. Gila, itu keren banget. Susah lo bergabung sama mereka Berarti gitu. Bisa kan jadi salah satu. dia punya kepintaran yang luar biasa, bisa sampai ikut terlibat kan. Betul. Ini patut kita bangga loh, apalagi dengan anak-anak Papua ini gitu. Betul. Ya kan? Dan ini kalau kita ngomong-ngomong juga tentang tadi NASA, tentang pesawat antariksa, ternyata tuh ada 2 lokasi di Indonesia yang katanya tuh cocok untuk dijadikan tempat lepas landas untuk roket ke Di mana? ke luar Langit, angkasa, iya. untuk pesawat ulang-alik atau pesawat antariksa. Yang pertama di Kalimantan dan yang kedua ada di Papua. Oh oke. Wilayahnya di mana saya nggak inget, tapi Aku yakin. itu 2 maksudnya, titik yang pas. nggak heran kalau Papua dipilih ya, karena luas banget, Bo. Luas dia. banget dan emang katanya titiknya pas deket dengan Iya. saya nggak ngerti lah apa, tapi kalau terbangnya dari sana akan lebih cepat nyampainya ke nyampainya. luar angkasa. Oh, nyampe ke luar Ibaratnya angkasa. kayak gitu mah. Oke, baik. Makanya kemarin sempat ada pembicaraan katanya kalau kan selain NASA ada juga itu di Amerika pengusaha Elon Musk yang bikin roket. Katanya sempat ditawarin mau nggak ngelepas roket tuh kalau nggak dari Papua, dari Kalimantan Wih. gitu. Kayaknya Indonesia bisa membuktikan kalau kita juga punya anak-anak Indonesia yang berprestasi dan membanggakan dengan anak kayak gini. Sebenarnya Iya. banyak loh anak-anak Indonesia pinter, Nah, bangga. makanya kita. bakal kita bahas habis yang satu ini nih. Iya, jangan kemana-mana, pastinya tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, kita balik lagi pastinya masih di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih sama Nuka dan juga Ditan. Ya. Kalau tadi di segmen pertama kita udah spill banyak, kalau di episode kali ini memang kita akan membicarakan anak-anak berprestasi dari Papua Betul. ya. Karena banyak banget guys, nggak hanya yang tadi kita sebut di segmen pertama ya, tapi mungkin masih banyak lagi anak-anak pinter lainnya yang ada di sana. Bener banget, dan kita bakal mulai nih dari 2 putri asal Papua yang berhasil menjadi pilot di salah satu maskapai pesawat Indonesia. Kalau ini saya udah pernah baca artikelnya sih. Yap. Ini ada Vanda Corisano dan juga Marta Itar. Oke, mereka berdua nih memiliki mimpi untuk menjadi pilot, dan akhirnya 2 putri Papua Barat, Vanda Corisano dan juga Marta Itar ini berhasil meraih mimpinya setelah mendapatkan beasiswa dari dana otonomi khusus ya dari pemerintah Provinsi Papua untuk menempuh pendidikan di Nelson Aviation College Selandia Baru ya. Oke. Dan akhirnya sejak tahun 2014 mereka sekolah di sana. Betul, dan kini keduanya sudah berhasil mengejar mimpi mereka menjadi pilot wanita pertama di Papua di maskapai terbesar Indonesia pula ya kan. Nah kalau Yanda Corisona ini berhasil diterima sebagai pilot di Garuda Indonesia, sedangkan Marta Itar berhasil diterima di Citylink, satu grup. Oke, dan nggak cuma itu aja. Vanda dan Marta yang tiba di Selandia Baru pada tahun 2014, mereka berdua ini juga berhasil mendapatkan penghargaan sebagai penerbang terbaik sepanjang tahun untuk mahasiswa internasional atau best all round flying performance for international students. Ini nggak gampang loh. Ini keren sih. Ini keren banget, dan mereka Keren berdua banget. akhirnya mendapatkan sertifikasi berupa private pilot license, commercial pilot license, dan juga multi-engine instrument rating ya. Wow, keren banget. Guys, Nggak setengah-setengah ya. kalian. Iya, luar biasa. Sekalinya membuktikan kayak begini gitu. Makanya. Ya kan? Dan setelah keduanya lulus ini dari Selandia Baru sekitar tahun 2018, akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Penerbangan Ganesha Jakarta. Dalam pendidikannya, mereka juga berhasil mendapatkan sertifikat Indonesia DGCE atau pilot license atau surat izin terbang gitu. Dan hingga akhirnya di sekitar tahun 2019 lalu keduanya berhasil menjadi pilot untuk maskapai Indonesia, yakni Vanda lagi-lagi di Garuda Indonesia dan Marta di Citylink. Betul, jangan lupa pantunnya ya. Jangan lupa. Kan kalau naik pasti dapat pantun. Kalau di Citylink Iya, ya. pasti dapat Cuma gue pantun. belum dengar pantunnya Pak Makrum keluar. Oh, tuh kalau di belum. Citylink.
Belum ya Pak Makrum, assalamualaikum ya. Gini, assalamualaikum Pak Makrum ketemu Lady Gaga, ya kan gitu. Assalamualaikum ketemu orang ketiga, jangan lupa Gitu ya. Nancy Tiling sama orang ketiganya. Biasanya kayak gitu ya patutnya. Bisa Oke, jadi. terus ini ada juga ada Bob Royen, ada Sabatino Kawai dan juga Tinus Lamekiewi. Siapa? Kok mirip ya? Beda. Di sini ada loh itu. Beda. Aki namanya Lamek gitu. Beda. Jadi ini di sekitar bulan Maret tahun 2016 ada 2 putra Papua yang berhasil mewakili Indonesia setelah berhasil masuk ke tim penelitian NASA. Apa rasa? NASA. rasa yang pernah Bukan ada. rasa yang pernah ada, bukan, tolong. NASA ini yang gue bilang apa? Iya. Badan Tim Antariksa Antariksanya Amerika Serikat ya. Jadi Bob dan Tinus ini berhasil menjadi bagian dari tim peneliti NASA saat sedang dinas pendidikan berkunjung ke sekolah dan menyeleksi anak-anak untuk bisa bergabung dalam tim penelitian NASA ya. Dan kesempatan ini tidak dilewatkan oleh Bob dan juga Tinus dan mereka berhasil mengikuti seleksi awal di Dinas Pendidikan Jayapura. Wow, Ini keren banget sih, beneran. Keren. Dan keduanya ini bergabung dalam tim padi. Nah, penelitian yang akan mereka kerjakan tentang uji coba apakah padi bisa tumbuh di luar angkasa. Oh, bener juga ya. Gimana tuh? Nggak, biasanya tumbuhnya nggak kayak di bulan gitu, nggak Iya, tetap di dalam pesawat. Iya. Cuman bisa nggak ya? dan caranya gimana Iya. supaya bisa tumbuh biasanya Nah, gitu. seperti yang diketahui kan kalau kondisi atmosfer gaya gravitasi dan tekanan udara di luar angkasa itu kan jauh banget berbeda dari bumi ya. Kemudian ide penelitian mereka ini dicanangkan oleh para ahli dan dinas pendidikan. Gitu. Oke, dan selanjutnya dengan kesuksesannya menjadi bagian dari tim peneliti NASA atau Badan Antariksa Amerika Serikat, Bob dan Tinus juga berpesan untuk anak muda supaya tidak pernah bosan dalam belajar. Meskipun harus belajar hal-hal yang sebenarnya nggak disukai juga gitu kan. Pokoknya kita nggak boleh menyerah gitu aja, karena bagaimanapun juga hal tersebut lama-kelamaan akan kita sukai dan bermanfaat di kemudian hari. Eits, nggak hanya anak-anak Papua aja ternyata yang berprestasi. Ada lagi Ditan. Ayo. Ada lagi. Kasih tahu gua, kasih tahu Tapi penasaran. Iya, kenapa? Siapa? Apaan sih? Gue demen nih bikin Titan penasaran. Penasaran banget. Penasaran aja sih. Mau tahu banget atau mau tahu banget? Mau tahu aja atau mau tahu banget maksudnya? Iya gitu. Kasih tahu nggak ya? Dikasih nggak ya gitu. Nyebelin. Tapi sebenarnya memang kalau berbicara soal anak-anak berprestasi dari dulu kayaknya kita udah sering denger ya. Sebenarnya iya. Cuman kadang-kadang tuh sayang aja gitu, kurang dapat apresiasi dari negara kita sendiri. Biasanya gitu, biasanya kurang dapat apresiasi dan atau hanya diapresiasi pas dia lagi berprestasi aja. Padahal kan itu bisa gitu, diterusin kan? Bisa diterusin. Maksudnya gini loh, ini kan kita punya nih cicit nih, cikal bakal penerus bangsa yang memang udah oke punya gitu. Susah ya. nih ya, Uti Nuke. Jadi gimana iya. yang Uti? Iya, maksudnya tuh sayang gitu, jangan sampai anak bangsa malah larinya keluar. Iya benar, Bukan karena membangun bangsa kita sendiri karena kebanyakan dari mereka ngomong, ya gue di sini ngapain gak diapresiasi, giliran di luar. betul. Atau banyak juga anak bangsa yang tidak bisa di Indonesia karena keahlian mereka tidak berguna di sini tapi sangat berguna di luar tuh juga ada. Contoh mantan Gitu. presiden kita, B.J. Habibie. Di negara Jerman kurang apa beliau dihormatinya, benar-benar diapresiasikan gitu loh dengan karya-karya pesawatnya gitu kan. Sampai dia punya 2 keluarga negaraan loh. Ya, betul banget. Dan Ya, nggak mantan presiden kita itu hanya dia yang bisa punya 2 keluarga Ya. negaraan, Indonesia dan Jerman. Dan nggak ketinggalan juga ada satu anak muda Indonesia, dia cewek wanita, dia juga tergabung dalam pembuatan vaksin di Oxford, Inggris. Iya. Dia bagian yang ini, dia bagian yang gimana caranya Bukan vaksinnya bisa. perempuan kayaknya. Perempuan yang saya lihat, saya nonton. Laki-laki pun ada, siapa aku lupa. Nah, dia itu salah satu tim pembuat vaksin AstraZeneca. Kalau yang perempuan ini dia bagian ini, jadi gimana caranya vaksin ini bisa dibikin banyak dalam waktu cepat, gitu, supaya bisa disebarkan ke seluruh dunia. Gitu. Yap, itu tadi ya beberapa contoh mungkin, dan kita akan bahas lagi nanti tentang anak-anak bangsa Indonesia Betul. yang berprestasi siapa aja. Kalau kalian penasaran jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Kembali lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih barengan sama Ditan, masih ada Nuka juga di sebelah saya. Yap, betul banget. Ini dia Nuka. Iya, ini aku loh, aku
aku. Ya. Ini ya, masih nggak saya- mungkin nggak lihat sudah gede banget Iya ini. sih, nggak sendirian kok, tenang aja. Anyway, kita balik lagi membicarakan tentang prestasi-prestasi anak-anak muda Indonesia. Yap. Kali ini kita bahas yang dari Papua ya. Iya, tadi ada Gitu. Papua, ada juga yang nanti kita mungkin bahas yang nggak dari Betul. Papua kali ya. Tadi tuh udah ada beberapa juga, dan kali ini masih dari Papua. Ini ada yang namanya Septinus George SAA. Pemuda Papua lainnya yang berhasil mengharumkan nama Papua, ini ada Septinus George SAA. Dia berhasil menjuarai kompetisi dunia, yaitu First Step to Nobel Prize dalam fisika pada tahun 2004 saat masih SMA ya. Pria Papua kelahiran tahun 1986 ini, seumur saya. Setelah lulus SMA, dirinya melanjutkan studi dengan gelar sarjana dalam bidang aerospace engineering. Aduh, Berat banget Berat gitu, banget, Bro. aerospace engineering ya, Coba, teknik antariksa. dia seumur loh sama kamu loh. Seumur sama gue. Ya Allah, Tan. Teknik antariksa ya, tepatnya di Florida, Amerika Kalau kita Serikat. antar apa? Apa? Antar kita. Antar kita aja deh, antariksa. Antar kita aja dulu lah. Ngebahas antar kitanya nggak kelar-kelar. Nggak selesai-selesai. Iya, ini lagi antariksa. Makanya. Tapi nggak sampai di situ aja, Septinus George SAA juga melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 Teknik Material di Inggris. Masih paham lah. Oke, ya walaupun di Inggris ya kan. Bahkan salah satu pakar fisika dan pelatih tim Olimpiade Fisika Indonesia, Profesor Yohanes Surya, dirinya nih menyebut prestasi George SAA ini sangat spesial. Karena kenapa? Karena dia memiliki ketekunan dan intelijensi untuk memecahkan masalah. Wow, Iya, dia- fisika, gue denger aja dah. Nggak mudah. Saya tuh kalau inget-inget fisika tuh saya cuma inget 3 kata. Sin kostan. Sin kostan. Sin, kostan. Iya, ada di kalkulator tuh. Cuman kan zaman kita sekolah dulu nggak boleh pakai kalkulator. Kenapa sih tinggal dipencet sin? Iya, Itu. oke. Jangan tanya ya, saya nggak inget. Gue juga nggak mau nanya sih, kayaknya udah puyeng duluan. Nanya fisika gue udah kayaknya ini pala Pusing udah langsung duluan ya. nyut gitu. Oke. Baik. Gimana dia ya? Dan dia ini loh, perlu diinget loh. Tadi dia lulusan Antariksa. aerospace. Iya, aerospace. teknik antariksa. Waduh, susah banget pasti ya. Ya Allah. Kita teknik antar kita aja nggak usah selesai. Iya, ya kan? Oke. Emang ada antar kita? Oh, Ya. antar kita sebagai presenter ya, tolong ya. Catat ya. Oke, selanjutnya nih, walaupun lama mengemban pendidikan di luar negeri, tetapi George SAA ini dia tetap ingin kembali ke tempat asalnya dengan ilmu yang didapat di luar negeri. Alhamdulillah. Iya, jadi berdasarkan berita yang diambil pada tahun 2017 lalu, pemuda Papua ini juga ingin masuk ke institusi riset di Indonesia untuk menggabungkan teknik dirgantara dengan teknik mesin. Gak cuma itu aja, dirinya juga memimpikan menggratiskan sekolah dasar. Mulia sekali. Mulia banget ya, yaitu dengan cara memberikan fasilitas antar jemput dan juga makan siang, serta program pembimbingan khusus yang disediakan untuk keterampilan khusus, ini khusus untuk SMP dan juga SMA ya. Yap. Dan dengan keberhasilan yang diraihnya, George berharap dia bisa menularkan keberhasilannya untuk anak-anak Papua lainnya. Mulia banget. Oke. Selanjutnya kita punya nama Alfionita Kogoya. Dia Mama asal Nita. Papua, tapi Kogoyonya jadi kayak Jepang ya. Aku pikir kayaknya ini blasteran, tapi kita nggak tahu. Kita bahas aja Kalau deh. Jepang kalau nggak salah Kaguya deh. Iya, tapi kan hampir-hampir kepleset Iya, mirip lah. oke. Kalau ini Kogoya. Kogoya, ya kan? Perempuan asal Duga, Papua ini berhasil meraih perunggu ya, medali perunggu dalam World Mathematics Team Championship. Mampus gak tuh matematik, Bo ya. Bro, matematik aduh. Saya Ditan aja belajar matematik sampai rontok tuh rambut nggak ya. nggak bisa. Saya mentok di aljabar. Tapi kalau Iya. matematika berurusan dengan uang, saya cepat. Nah, itu beda Nggak tahu lagi, kenapa. guys. Ternyata dia mendapat medali tadi itu di tahun 2014 yang digelar di China dan pada saat dirinya di bangku SMP. Dan kecerdasannya di bidang matematika ia tunjukkan melalui berbagai juara lomba tingkat nasional maupun internasional juga. Yap, congratulations. Dan selanjutnya ini ada lagi satu pemuda bernama Isaac Samuel Ongge. Dia merupakan pemuda Papua yang berprestasi dengan segudang bakat dan dia mengukir karir masa mudanya di Kementerian Dalam Negeri Pusat. Pemuda yang memiliki cita-cita ingin membangun Papua melalui pendidikan dan bakatnya ini. Sebelum memasuki dunia kerja, Isaac itu dengan mimpinya, dia memandang bahwa perlu mengasah kemampuannya dengan mengikuti berbagai kegiatan konferensi tingkat internasional. Salah satunya adalah International Conference on Management, Economics, dan juga Social Science di Seoul, Korea Selatan ya. Ini meskipun sebenarnya berbeda dengan latar belakang pendidikannya, yaitu dia lulusan hubungan internasional, si Iza ini mengatakan bahwa anak muda Papua
perlu mengikuti berbagai pelatihan dan juga pendampingan hingga tingkat internasional untuk menambah dan mengasah ilmunya di segala bidang sehingga bisa bersaing dan memajukan daerahnya. Oke, dan dia juga sempat jadi juara 1 bintang radio Provinsi Papua tahun 2009 ya, yang melaju ke tingkat nasional, dan dia juga sempat masuk dalam 10 besar pegawai teladan di lingkungan Kemendagri tahun 2019. Yap, betul banget. Nah, ini berikut ada beberapa prestasi yang pernah Ditorehkannya ya oleh Iya. Isal. Oke, nah yang pertama dia pernah juara 1 bintang radio Jayapura 2009 dan mewakili ke tingkat nasional. Perwakilan Papua di Pekan Seni Mahasiswa Nasional 2010 kategori pop solo di Pontianak juga pernah. Juara 1 lomba solo di Kemendagri tahun 2017 ya kan. Terus 10 besar pegawai teladan di lingkungan Kemendagri 2019 dan pernah juga jadi salah satu pengisi acara di upacara penurunan bendera 17 Agustus 2022 bersama Gita Bumi Voice featuring Naura, Raisa dan juga Ram. Banyak banget bakatnya. Yap. Oke. Selanjutnya. Dan selanjutnya nih kayak semua orang tahu deh dia siapa nih. Ini ada Raima Lisa Rumbewas. Kalau tadi prestasi dari bidang pendidikan, kali ini datangnya dari dunia olahraga. Ada yang namanya Raima Lisa Rumbewas, ia merupakan atlet angkat besi. Dia telah mencatatkan prestasinya di bidang angkat besi. Dia udah mendapatkan 2 medali perak di Olimpiade yang dia berhasil persembahkan untuk Indonesia. Ya ini pas tampil di Sydney tahun 2000, Sydney 2000 dan juga Athena tahun 2004 ya. Gak cuma itu aja, di Olimpiade Beijing tahun 2008, Raima Lisa Rumbewas, dia juga berhasil menyumbangkan medali perunggu untuk Indonesia. Dan gak ketinggalan, prestasinya juga dilengkapi dengan medali perak pada kejuaraan dunia angkat besi di Santo Domingo pada tahun 2006. Gak ada matinya emang. Wah, luar biasa. Kayaknya sih Nuka yakin masih ada sih sebenarnya nih beberapa Masih anak-anak banyak. Papua banyak lah yang Sebenarnya masih banyak berprestasi kok. mungkin yang belum muncul di permukaan. Iya, yang asik belum ya. ketahuan di dunia internasional. Iya. Tapi kalau yang kayak di dunia nasional tuh udah banyak dari mulai seniman, Betul. olahragawan, itu juga banyak Kayak banget. tadi, ya kan, bahkan yang berhubungan dengan dunia antariksa pun Betul. ada. Padahal kalau kita perhatikan bakat-bakat yang tadi kita sempat informasikan, terus itu rata-rata mereka itu mendapatkan prestasi karena diberikan kesempatan sebenarnya kan. Iya. Dapat kesempatan adanya aja. Kesempatan benar-benar. Gitu, karena rata-rata kan seperti yang tadi Nuka bilang di awal acara bahwa kadang-kadang kalau kita membahas tentang Papua, itu pasti ada kita bahas tentang keterbelakangan dari segi pendidikan dan lainnya gitu Ya, kan. diskriminasi. Betul, ya. padahal kalau dikasih kesempatan bisa-bisa aja. Bisa gitu. Mereka nggak bisa maju karena belum ada kesempatan. Betul, nggak dikasih gitu. kesempatan, nggak dikasih waktu, jadi gimana mau maju? Udah di underestimate duluan, Udah dianggap padahal nggak bisa. lihat tuh beberapa contohnya. Bayangin coba kayak tadi dapat 2 beasiswa untuk menjadi pilot di luar negeri ibaratnya gitu. Terus yang berprestasi menjadi salah satu tim peneliti di NASA. Betul. Itu kan keren banget, guys. Betul, dan itu semua bisa Jarang didapatkan orang hanya bisa dari kayak gitu. hanya dari kesempatan loh. Betul, ya Betul kan? banget. Dan kali ini kita akan memberikan kesempatan untuk pemirsa take a break dulu. Kita juga take a break dulu. Seperti apa nanti kelanjutannya tentang prestasi-prestasi anak bangsa di Yap. Indonesia, kita akan balik lagi setelah yang berikut. Tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia. Hai, kembali lagi di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Ya. Oke, tapi ngomong-ngomong tadi kita udah ngebahas tentang prestasi anak-anak muda yang berasal dari Papua kan. Ngomong tentang prestasi kamu apa? Wah, prestasi aku apa ya? Kan banyak lu dulu model termuda, nggak model catwalk termuda di mall. Cuma dulu sekolah, Bo. Oh iya, apa? Ya apalah yang terakhir nggak tahu. prestasi terakhir lu apa? Lu ada? Nggak tahu lah gue. Gue SMP dapat ini apa? Dulu gue jago main bola SMP. Abis itu udah abis itu kenal apa namanya tubuh gue tidak sehat lagi. Kenapa tuh? Ya Masih gitulah, muda kan pergaulan ya? lah, pergaulan. Ini dulu tuh dia anak gaul. Karena gini, Iya. kan harusnya bergaulnya sama atlet-atlet. Gue kan bergaulnya nggak sama yang atlet-atlet. Jadi kendor lah tuh ya. Kendor lah tuh semua, langsung nggak bisa apa-apa. Gue ada tuh dulu kelas 1 SMP piala top scorer. Widih, keren ya kan.
Lah, ini ngomong-ngomong tentang prestasi, Doko yakin sih semua milenials lagi menyaksikan juga punya prestasinya Pasti. masing-masing. Apapun achievementnya itu kalian pasti ada. Masing-masing tuh pasti punya prestasinya Betul. sendiri, punya prestasi masing-masing. Ini Di sama dalam hidup kayak kalian. ini ya, Kementerian KKP ya. Perikanan, mereka juga punya prestasi sendiri karena Kementerian KKP ini, perikanan mereka ini mengembangkan inovasi pupuk hasil olahan rumput laut. Lapar ya? Iya. Rumput laut, seaweed. Sweet. Enak tuh dimakan. Jadi pengen sushi. Biasanya makan itu, Jangan sini udang-udang. pesan ya. Makan mie pakai seaweed tuh biasanya. Aduh, sushi enak tuh. Oke, dan nggak ketinggalan Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Sakti Wahyu Trenggono, dia melakukan kunjungan kerja ke Loka Riset Mekanisasi Pengelolaan Hasil Perikanan atau LRMPHP ya di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ternyata kedatangannya ini bertujuan untuk memantau hasil inovasi yang dihasilkan oleh Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan juga Perikanan atau BRSDM. Iya betul hal ini karena Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP ini memiliki banyak hasil inovasi di bidang kelautan dan juga perikanan ya. Salah satunya adalah teknologi pengolahan pupuk rumput laut. Kenapa sih harus rumput laut? Ya karena katanya nih rumput laut ini bisa dijadikan sebagai pupuk untuk menyuburkan tanaman guys. Kalau menyuburkan rambut Gue udah tahu. Kena nih rambut gue. iya, serta rumput laut juga dinilai mengandung banyak manfaat lain yakni sebagai bahan baku produk pangan iya, farmasi iya, kosmetik pun iya. Kosmetik juga bisa ya? Bisa ada. Oke, dan ternyata nih di Indonesia juga merupakan salah satu negara penghasil dan pengekspor rumput laut terbesar di dunia. Iyalah, garis lautnya banyak ya. Dan gak cuma itu aja, rumput laut juga memiliki peran strategis dalam menjawab persoalan lingkungan hidup dan juga pemanasan global atau global warming. Nah, karena potensi itulah beliau mengajak masyarakat untuk melihat perkembangan teknologi dan inovasi produk rumput laut nasional. Bapak Menteri juga berharap supaya masyarakat mengetahui potensi dan pemanfaatan jenis rumput laut Indonesia yang bernilai tinggi. Ya, maka dari itu nih beliau juga berharap ada link and match ya antara hasil penelitian atau pengembangan rumput laut ini dengan pelaku industri supaya bisa memajukan industri nasional juga. Dan salah satunya melalui LRMPHP Bantul dengan upaya pengembangan pengelolaan pupuk organik dari rumput laut ini untuk pengolahan pupuk cair dan pengolahan pupuk padat ataupun granul. Oke, dan ini berdasarkan hasil penelitian, pupuk cair rumput laut ini terbukti dapat mempercepat pertumbuhan tanaman, mempercepat tumbuhnya buah, bahkan membuat hasil panen hortikultura meningkat. Selain itu, pupuk cair rumput laut juga memiliki khasiat tinggi untuk digunakan pada tanaman bunga. Belum ada riset untuk rambut manusia. Belum. Tolong. Ya, siapa tahu nanti akan ada. Gitu Bolehlah ya. nanti kita sounding ke Bapak Sounding ya. Menteri. Bapak, tolong Bapak, warga Indonesia banyak yang kebotakan rambutnya. Coba Tolong, lakukan Bapak, riset ya. Tolong Bapak, gitu. Tolong dilakukan riset untuk ini ya. Tolong Bapak, lakukanlah Bapak riset itu pupuk rumput Apakah laut, bisa Bapak. untuk kesuburan rambut manusia, Iya, ibaratnya gitu ya. Ini rambut kepala maksudnya Bapak. Tapi emang kalau ngomongin tentang pupuk, itu kemarin saya baru baca artikel, tapi artikelnya kurang enak dibaca sih. Jadi kan Kenapa? sebenarnya pemerintah tuh udah mendonasikan, udah mengeluarkan banyak anggaran untuk pupuk ke petani. Tapi ternyata gitu, banyak mafianya. Ih, di Indonesia apa sih yang nggak dimafiain? Semua dong. Semua dong, hati aja dimafiain. Intinya gitu sih kalau ngomongin pupuk. Tapi kalau kita ngomongin masalah subur atau tidak, ingat yang subur gak? Iya. Itu orang udah nggak ada ya? Ada, masih ada. Masih ada? Ada, masih ada. Masih, Ini kok sedikit ingetnya bisa infotainment kayak sedikit subur jadi ya. sih dia. Kok Ada dia dia. tiba-tiba dari rumput laut subur kayak yang subur gitu. Gue nggak ngerti sih sama isi kepalanya di tanah. Bisa lompat lagi dari kesuburan, kita membahas tentang bagaimana cara manusia bisa lebih sabar menghadapi kehidupannya. Oh, itu biar subur, biar sabarnya subur ya. Makan rumput laut yang banyak guys. Bisa ya? Itu bisa menjadi pupuk juga buat kesabaran kita guys Iya. ya. Tapi selain itu juga rumput laut tuh banyak kita temukan di ini makanan Jepang.
sushi. buat pembungkus nasi sushi, Iya terus kan? dicampur di mie-nya Bahkan aku Jepang. kadang-kadang ke supermarket tuh suka beli yang itu aja loh, rumput Iya, laut iya, yang lembaran. udah siap makan, lembaran Iya, itu. keponakan saya juga. Itu gue doyan, asli enak sih. Ah. Sebenarnya yang bikin enak karena taburan micin-micinnya Baru mau itu. bilang, karena Iya. hati-hati juga itu garamnya banyak karena sebenarnya kalau makan yang lembaran Iya, asin tapi, banget. Tapi enak ya. Iya. Nagih ya. Nagih. Ih, itu dia kadang-kadang kenapa yang dilarang itu enak. Kalau saya suka beli itu tuh kadang kalau di supermarket ada snack yang warna hijau yang rasa seaweed, rasa rumput laut itu saya suka beli. Oh, itu ciki. temennya ada lah warna hijau gitu. Iya, Bikin banyak tebakan lah. dong biar penasaran. Banyak gitu. kok gitu kan makanan-makanan yang punya cita rasa seaweed, rumput laut sekarang ya udah banyak orang suka karena memang rasanya yang enak. Iya. Kaya akan vitamin juga, Betul. banyak lah manfaatnya. Biasanya kita bisa temukan juga di nasi goreng Jepang. Nanti goreng dapat Jepang. potongannya tuh, dapat lembarannya tuh. Enggak, udah gue pilihan gue sushi aja udah. Sushi Udah aja. paling bener itu. Kalau mau makan rumput laut ya udah sushi deh. Gitu ya. Gak mau ke sushi yang depannya T itu. Gak usah yang mall aja lebih murah. Hah? Ada yang Yang di mall itu ya, Mall depannya A ya? Iya, lebih murah. Itu aja. Mau ambil seberapa banyak. Nih ada yang pas ketawa nih orang Sentul deket Pas mall ya bayar, soalnya. yakin harganya segini Iya, doang. murah banget bayar. Kalau di sushi T, T, huruf T. maksudnya yang depannya T. Huruf Kan T. gue ngomongin Iya. tuh kepanjangan. Kalau di situ mahal banget. Mahal banget kalau di situ. Ya elah, gue makan sashimi aja, potongannya cuma 14 harga berapa? bayarnya nggak, iya. Di sono segede berapa? Segede gaban. Bayarnya setengahnya. Iya itu dia. Tapi lo tau nggak kenapa ada ungkapan segede gaban? Iya, itu. Tahu nggak ungkapan? Gue nggak tahu tuh, Jadi gue segede dengerin orang Betawi ngomongnya begitu. Segede gaban itu adalah ungkapan untuk gede banget gitu. Iya, gaban. Sedangkan gaban itu nggak lo gaban? Apa? Itu yang dono goban gabin terus berubah jadi gaban. Bodoh amat. Nggak. Gaban itu superhero Jepang. Zaman gue kecil, zaman dulu itu kita nggak ada YouTube ya, jadi kita harus nyewa video beta. Iya. Video beta. Iya, betul. Itu dulu ada dua karakter yang suka gue sewa. Satu karakter kayak baja hitam, satu Sarifan, satu Gaban. Gaban. Serius, nah entah Sarifan tuh agak merah, kalau salah Gaban tuh biru. Nah terus kalau kita ke Dufan zaman dulu, sampai tahun 2000-an masih ada. Itu ada robot raksasa warna agak biru, tau nggak lu? Deket Turbotur tuh. Ada robot raksasa, nah robot itu Gaban. Oh, itu si Gaban. Nah, itu. makanya mungkin abis itu ada ungkapan segede Gaban. Gaban. Nah, Maksudnya Gaban itu kan karena gede. Iya, yang di Dufan. Beneran, gue riset ini. Lu tahu kan gue suka nyari tahu yang gak penting di internet. Iya. Yang begitu dicari tahu. Iya, bukan dia nyari tahu ya penyubur rambutnya. Itu. Jadi ungkapan segede Gaban itu kayaknya awalnya diambil dari segede robot Gaban yang ada di Dufan. Oke, ini dari rumput laut ke Gaban. Thank you banget Gaban. Kamu sudah diperbincangkan ya Indonesia Gaban. Oke Gaban, kapan-kapan kita ketemu lagi Gaban. Ya, jangan kapok dibicarain Ditan Gaban. Oke, jangan kemana-mana. Kita masih di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai, welcome back di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Pasti ada nukeran juga Ditan. Dan kalau tadi kita udah bahas tentang banyak hal juga di segmen berikutnya ya kan. Tentang rumput laut ternyata mau dibikin sebagai pupuk untuk Betul. menyuburkan tanaman dan lain-lain. Nah kalau di segmen ini kita kayaknya kurang lengkap kalau kita nggak bahas film Indonesia kali ya. Yang akan tayang di bioskop, bioskop kan, kesayangan kalian bioskop semua. udah buka. Masih ini sih selang-seling sih. Ya setidaknya udah bisa nonton di bioskop ya. Betul, kan bioskop sempat tutup. Tapi kalau kita ngebahas tentang bioskop juga sebenarnya itu kayak di beberapa negara, contoh kayak di Korea Selatan, itu bioskop nggak pernah tutup. Gitu, jadi beda negara beda aturan Ya kan, lah. beda negara beda kebijakan. Gitu. Ya. Jadi kalau ada yang khawatir dengan nonton di bioskop, ya bioskop sih sekarang saya belum nonton, gue belum nonton juga, cuman ada jaga jarak jadi selang-seling Sama kursinya. gue juga belum pernah Iya. selama maksudnya udah dibuka ya. Pandemi ya. Iya, ha. selama pandemi dan Kursinya tuh selang-seling gitu. Terus kalau inget-inget kalau ngomongin bioskop juga harus diingat bahwa sirkulasi udara di bioskop tuh salah satu yang terbaik sebenarnya. Gini dong berarti Gitu. kalau yang pacaran, pegangannya Oh iya, jauhan. pegangannya jauh. Yoga-yogaan dong Kayak, dia begini. Tarik-tarik. pegang siapa? Angin gua. Ngarep bener dipegang. Oke, kita bakal ngebahas film-film yang bakal rilis Yap. di bioskop Indonesia. Film pertama berjudul, ini Nuke ya biasanya ya. Judulnya adalah Kukira Kau di Rumah gitu. Enggak. Oh, Kukira Kau Rumah. Taunya apa? Kukira kau jodoh, Taunya bukan. jodoh orang. Transit doang taunya gitu kan. Iya. Ini film mengenai Halte kali ya gue transit. apa? Emang gue halte Oh, iya. transit.
So terbang dong airport. Oke, ini ngebahas tentang film berjudul Kukira Kau Rumah. Ini kabarnya drama romantis ini bakal tayang pada bulan Februari. Film berjudul Kukira Kau Rumah ini bercerita tentang seorang musisi kafe bernama Pram yang tidak pernah mendapat kasih sayang dari orang tuanya. Pram ini lalu bertemu dengan Niskala, seorang perempuan yang mengidap bipolar. Dan dari pertemuan itu, mental health ya, dan dari pertemuan itu akhirnya mengubah kehidupan mereka masing-masing. Ini kalau mengingatkan akan karakter prianya, saya jadi ingat akan film-film Indonesia zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang namanya Pram, kalau zaman dulu namanya Mas Bram. Mas Bram. Mas Bram, kamu jahat mas sama aku mas. Iya kan Kamu zaman dulu tega gitu kan. sama aku. Zaman dulu rambut agak mulet, kumisan, Iya. terus kena namaku Bram. Kayak gini. Iya. Aneh. Bram. Oh iya, Ani. Iya, Udah ya. Bener. Sumpah, Mas Bram ketemu Ani. Iya, bener. Ini selanjutnya nih film lo banget. Asiap Man, itu dia judulnya ya, film berikutnya Asiap Man. Jadi ini film bergenre drama komedi yang akan menampilkan duet pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Film Asiap Man ini sendiri bercerita tentang Zulkarnain yang terobsesi menjadi pahlawan super. Kenapa saya harus pahlawan-pahlawanan gitu ya? Iya, panggilannya Zul. Jul. Jul, Bang Jul gitu. Iya. Mimpi besarnya menjadi seorang pahlawan ini sempat padam ketika dirinya tidak bisa menyelamatkan ayahnya. Tapi suatu ketika dirinya dihadapkan pada situasi yang mengharuskannya bangkit dan akhirnya menyelamatkan kampungnya sendiri. Gue udah lihat ininya sih, trailernya udah lihat, gambarnya oke lah, dia jadi superhero kampung gitu. Iya. Terus agak-agak mirip Kayak siapa? film kayak Atta Halilintar. Agak-agak filmnya ini, jadi dia itu mendapatkan kekuatan super itu kalau nggak salah dari petir. Jadi agak-agak mirip Gundala, agak-agak mirip Flash kalau film luar negeri gitu. Tapi yang gue nggak sadar ada Aurel juga ya. Padahal gue udah lihat trailernya, gue nggak nyadar ada Aurel. Belum kali munculnya kan dia sebagai guest star-nya nanti. Mungkin ya, gue nggak nyadar kalau ada si Aurel ya. Oke. Dan film selanjutnya ini berjudul Kamu Tidak Sendiri. Iya enggak kok, aku rame-rame di sini. Sabar ya Nuka ya. Sabar banget kan, gue udah makan rumput laut. Sabar. Jadi pupuk Biar sabarnya subur ya. banyak. Biar subur ya. Bener. Oke, ini film berjudul Kamu Tidak Sendiri. Ini mengusung genre drama thriller. Film dibintangi oleh Adinia Wirasti dan juga Rio Dewanto. Ini menceritakan tentang kisah Mira, yaitu seorang workaholic yang terjebak di lift kantor bersama seorang pria misterius ya. Dan satu-satunya harapan Mira untuk bisa selamat adalah Adrian yang merupakan rekan kerjanya. Oke, wah ini selanjutnya juga kayaknya film drama nih, karena judulnya aja udah Pelangi Tanpa Warna. Gimana ceritanya? Oh bisa kalau mungkin buta warna jadi pelanginya tanpa warna. Nggak gitu juga, Ki. Oke, bisa kalau nonton film hitam putih. Iya. Pelangi tetap warnanya hitam putih. Hitam putih Iya, aja bener. udah Bisa jadi. gradasi. Nah, film Pelangi Tanpa Warna ini adalah film yang kabarnya tayang pada 17 Februari 2020 ini. Ya, kita akan disuguhkan chemistry dari seorang Rano Karno dan juga Maudy Kusnedi yang menceritakan kisah percintaan Fedi dan Kirana yang mengidap demensia Alzheimer, ya kan? Nah, jadi setiap hari Kirana ini terus melakukan hal-hal dari hal yang sepele hingga penting di dalam hidupnya, mungkin karena kan orang Alzheimer itu suka Gampang lupa. Memorinya gampang kehapus. Betul, tapi kalau ingat tentang karakter tadi itu ada Rano Karno sama Maudy Kusnaidi, itu mengingatkan kita akan Sidul sama Zainab. Iya, Sidul sama Zainab. Lo hafal lagu rapnya nggak? Yang mana nih? Siapa yang bilang anak Betawi? Gak berbudaya. Siapa bilang anak Betawi kagak? Oh, udah. Ini. Anak Betawi gitu. Ya, itu gue ingat. Zaman gitu. Lu tau gak sih bahwa itu yang nyanyi adalah vokal grup ME. ME ini kan namanya cinta. Oh inikah itu yang nyanyi ME. Gitu. Kayak kalau di live music tuh lagu nggak pernah nggak dinyanyiin. Ya, itu kalau gue karaoke itu lagu favorit gue ya, boy selalu band. menjadi list pilihan. Itu lagu sepanjang masa kayaknya. Iya, Oke, itu lanjut. lagu favorit. Ada film apa lagi? Oke, next. Sorry lupa. Iya. Maaf kita intermezzo sedikit. Dan next ini ada film yang ditunggu-tunggu, nggak tahu kenapa dari tahun 2020 ditunggu-tunggu. Ini viralnya tahun 2019. Iya, di Twitter ya waktu itu ya. Iya, viral tahun 2019 ditunggu filmnya tapi nggak tayang-tayang, yaitu KKN di Desa Penari.
Berawal dari sebuah kisah di media sosial Twitter, kisah misteri KKN di Desa Penari. Akhirnya diangkat menjadi sebuah film. Gue jadi ingat siapa itu yang latihan vokal. Penari ya. Ini akhirnya diangkat menjadi sebuah film dibintangi oleh Tisa Biani, Adinda Thomas Aginihak, Ahmad Megantara dan juga Calvin Jeremy ya. Film KKN di Desa Penari menjadi salah satu film menjadi salah satu film yang dinantikan perilisannya. Anyway, ini kalau kita ngomongin KKN di Desa Penari ya, saya tuh jadi inget KKN Desa Penari. Saya jadi inget tahun berapa ya? Sebelum tahun 2010 tuh sempat terkenal ada nama anak kecil namanya Ponari, inget gak lu? Iya, yang pakai batu. Pakai batu Ponari. Bisa nyembuhin, cuman nyelupin batu di air, habis itu orang sembuh. semua Itu pada orang percaya. kemana sekarang ya? Sukses sekolah. Saya cari tahu tentang dia. Enggak, maksudnya tapi masih ada tuh batu. Nggak tahu, tapi yang jelas dia udah sekolah. Maksudnya kan waktu itu kan emang katanya duitnya untuk sekolah karena dia orang Ponari dari keluarga Iya. kurang mampu. Tapi Ponari udah selesai sekolahnya. Pak, nari ya gitu. Sama kayak beda. tadi kalau kita ngebahas sedikit, tadi kita intermezzo sedikit kan lagi ngebahas entertainment nih. Iya. Tadi kita sempat membahas tentang Eyang Subur. Yang subur. Siapa yang nunjuk yang subur, yang marah-marah? Siapa? Saya lupa sama Oh namanya. iya. Subur. Ya, si pengacara itu gitu. Yang dia gebrak Iya, meja. Jadi viral. Dia juga sukses. Meme-nya. Dia juga sukses. Dia menjadi DJ. Nggak bohong gue dia jadi DJ. Gue nggak bohong. Arya Wiguna. Arya Wiguna jadi DJ. Subur. Arya Wiguna. Subur. Wah, Pokoknya waktu dia gitu. teriak-teriak subur itu sebelahnya ada Adi Bing Slamet, saya masih ingat pakai peci. Gue aja udah lupa. Gue masih ingat adegan itu. Dan dia Itu sukses. banyak banget dijadiin meme-meme ya. Meme-meme, sampai kadang kita mirip banget ya. Jadi kita nggak tahu nih beneran bohongan gitu kan. Ini apakah dia foto ulang atau diambil pas dia marah-marah beneran. Tapi yang jelas dia sempat jadi DJ di berbagai kota-kota di Jawa. Sampai ke Kalimantan kalau nggak salah. Gue yakin tuh cuplikan dia ngomong itu yang soal yang subur dipakai. Pastilah, masa enggak? Ya, buat awal musiknya gitu kan. Iyalah, masa enggak? Yang subur gitu. Iya, bisa jadi ya. Tapi ngomong-ngomong soal bioskop, lo ngerasain nggak sih bioskop zaman dulu yang nggak ber-AC gitu-gitu, lo sempet ngerasain nggak? Enggak. Enggak. Gue dulu deket, di depan rumah gue dulu ada. Tuh kan, Kan gua- umurnya ketahuan lagi kan. Dulu tuh ada. Kalau lu kan gue tinggal di ini, gue tinggal di jalan sampai salah nih, di Jalan Raya Cilandak KKO. Tapi gue di seberang komplek KKO-nya, itu kan tentara tuh TNI itu. Nah, di dekat situ dulu ada bioskop. Sekarang udah jadi mall Cilandak sih. Nah, dulu situ tuh ada bioskop 500 perak apa kalau nggak salah. Nggak pernah gue ngalamin. Ada itu gue hatamin film Dono Kasino Indro Kadir Doyok di situ. Itu kan kelihatan kan? Iskak Ateng di situ. Ateng. Lucu nih kalau film Ateng. Ateng kan ini. Apa gimana dulu kalau ngomongnya gitu kan? Kak Teng gitu. Gitu. Ateng. Iya kayak gitu lah pokoknya. Itu gue hatamin semua di situ. Jadi gue kalau mau nonton pasti gue ditemenin sama kakak gue, sama saudara gue, gitu. Terus nggak pakai AC, duduknya kayak di kursi warung gitu. Serius? Tapi bisa senderan. Oh. Kayak di kursi warung gitu. Nggak pernah aku mengalami guys. Zaman dulu kayak gitu. Terus filmnya pasti yang ditayangin film Indonesia. Dan Iya. apapun film yang ditayangin mau komedi gitu pasti Nggak ada film India. Biasanya Nggak, tuh film biasanya, zaman dulu. pokoknya zaman dulu nggak. Banyak kan tuh India. Kalau Enggak, kata tante zaman gue. dulu tahun berapa? Zaman gue 90-an. Oh iya. Ya kan tahu nyokap kita udah Oh iya ya, lebih lama. gue nggak ada India, tapi apapun film yang ditayangkan, misal komedi sebelahnya, pasti di sebelah ada film dewasa. Film untuk orang gede kalau bahasa gue. Iya, 18 plus gitu ya. Oke, kalau kayak begitu gimana? 18 plus yang seumuran Ditan? Pernah mengalami kah nonton bioskop yang nggak pakai AC? Iya, Gitu. nggak pakai AC, ada kipas doang di atas gede, nggak berasa juga. Tapi dingin. Enggak lah, menurut lu enggak. Itu ada nyamuk juga bisa dipukul. Oh my god, guys. Itu zaman dulu. Layar tancap di ruangan aja itu mah Iya, ya. itu mah zaman dulu. Ya, Layar tancap di ruangan, bener. Iya, bener. Ibaratnya kayak gitu. Oke, kita udah ngebahas tentang film Udah. dan juga pengalaman saya nonton bioskop juga. Udah. Iya, udah. Maksudnya kita harus udahan nih. Iya, udah Sedih banget udahan ya. kan, gitu. Betul. Jangan lupa untuk protokol kesehatannya ya, guys, harus tetap ketat gitu kan, dari mulai menggunakan masker, mencuci tangan, Menjaga jarak. mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan dan membatasi makan bersama. Ya kalau mau hidup bersama disahkan dulu. Yes, Buffalo Gathering not good for you guys. Iya, betul banget. Nah, kalau kayak gitu kita akan bahas hal-hal menarik lainnya tapi di next episode ya. Untuk kalian jangan kemana-mana, terus saksikan Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk
Indonesia lebih baik hanya di mata milenial. Indonesia TV, matanya Indonesia. Loh, Kak Aziza pamit undur diri. Ditan Sudiro juga. Bye-bye. Bye.